Penguasa Alam Kayangan. Bab 13. Judul, Kabut Berbahaya. Bibi kecil, kenapa kamu menatapku dengan ekspresi aneh? Tiba-tiba menyadari bahwa suasananya agak sedikit canggung, Sin Awan menahan napas beberapa saat sebelum dengan hati-hati bertanya. Baru saat itu mata indah Sin Niwang, yang terlihat sangat linglung, sedikit gemetar. Dia buru-buru mencabut tatapannya dan menundukkan kepalanya, menjawab dengan lembut. Tidakkah kamu takut kalau istrimu, Safitri, akan mendengar kata-kata yang kamu katakan tadi? Sin Awan melihat-lihat sekitar dan kemudian dengan polos berkata, sepertinya tidak ada orang di sekitar kita, jadi apa yang kau takutkan? Tapi kalaupun dia mendengarku, aku tetap tidak takut. Kamu tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak ingin menikah denganku, dan aku juga tidak ingin menikah dengannya. Jika itu bibi kecil, aku. Jangan bicara lagi. Sin Niwang mengulurkan tangannya dan dengan paksa menekan bibirnya, dengan tegas menyegel kata-kata berikutnya. Baru setelah lama dia baru melepaskannya. Sekali lagi menyandarkan tubuhnya ke bahu Sin Awan, dengan tenang berkata, Awan kecil, meski aku lebih muda darimu setahun, aku benar-benar tanpa diragukan lagi, bibi kecilmu. Ada beberapa kata yang bisa kau katakan kepada gadis lain tapi tidak bisa dikatakan padaku. Dalam hal ini, kamu tidak bisa mengatakannya. Aku tahu di dalam hatimu, kau benar-benar berpikir seperti itu, tapi itu sudah cukup. Pada dua kalimat terakhir, suara Sin Niwang menjadi sangat kecil. Di dalam gumamannya ada rasa kepahitan dan kesedihan yang bisa menghancurkan hati siapapun yang sedang mendengarkan. Hati Sin Awan juga terguncang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, memejamkan matanya, dan mendengarkan dengan damai nafas dan detak jantung gadis di sampingnya. Ketika aku masih kecil, aku kurus, hitam, dan pendek. Semua orang memanggilku bebek jelek dan selalu mengolok-olokku, menggertakku. Sin Niwang meringkuk melawannya, sebuah suara keluar dari mulutnya. Hanya kamu yang mau bermain denganku. Ketika seseorang menggertakku, awan kecil akan selalu bergegas untuk melawan mereka dan mengusir mereka. Kamu selalu ditutupi luka dan memar. Cedera yang kamu terima saat itu semua karena diriku. Aku sudah terbiasa, dan juga menikmati sedikit perlindungan awan kecil. Aku percaya bahwa kamu akan selalu bisa melindungiku seperti ini. Kata-kata Sin Niwang mengingatkan Sin Awan akan Sin Niwang yang lebih kecil. Pada saat itu, dia benar-benar kurus, hitam, dan pendek seperti yang baru saja dia gambarkan, dalam arti tertentu adalah bebek jelek. Tapi karena dia adalah bibi kecilnya, sebagai pria, dan juga karena dia lebih tua dari dia setahun, dia akan selalu melindunginya, seolah-olah itu adalah misinya, melindunginya dengan sekuat tenaga. Siapa yang bisa mengira bahwa wanita muda ini akan menjadi sangat berbeda dari gadis kecil dia dulu? Bebek yang jelek sekali telah berubah menjadi kecantikan hari ini. Siapa yang tahu berapa banyak pemuda keluarga Sin akan meneteskan air liur saat menatapnya. Setelah itu, aku mengetahui kalau pusat cakra awan kecil cacat. Aku mulai dengan pahit menumbuhkan tenaga dalamku segera, karena giliranku untuk melindungi awan kecil. Pada saat itu, aku pikir saat awan kecil yang melindungiku atau aku yang melindungi awan kecil itu semua sama. Karena itu kita bisa bersama-sama. Sampai aku perlahan tumbuh, aku mulai mengerti. Awan kecil itu akan mencari istri, dan aku juga harus menikah. Pada saat itu, kita benar-benar tidak bisa seperti sebelumnya. Selain itu, dari semua gadis di dunia, satu-satunya yang tidak bisa dinikahinya adalah aku. Dari semua anak laki-laki di dunia, satu-satunya yang aku tidak bisa nikahi adalah awan kecil. Sin Awan tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa terdiam. Setelah sekian lama, aku pikir sudah benar-benar menerimanya. Hari ini awan kecil menikah. Aku harusnya bahagia, tapi dari pagi sampai sore, rasanya ada sesuatu yang tersimpan di hatiku. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Ketika aku ingin tidur, aku tidak bisa tertidur, tidak peduli apa yang aku lakukan. Dan awan kecil, ketika kamu mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku, aku agak bahagia, namun juga sangat sedih. Apa yang telah terjadi pada diriku? Kepala Sin Awan terasa berat. Sementara dia masih belum berbicara saat ini, dia juga tidak tahu apa yang harus dia katakan. Perasaan berbahaya antara dia dan Sin Niwang lahir sejak lama.
Ketika mereka menyadari jenis perasaan berbahaya dan terlarang ini, mereka tetap tinggal bersama siang dan malam, tapi bahkan tidak sedikit pun pembicaraan jujur tentang hal itu. Sebaliknya, di dalam hati mereka mengira itu adalah kasih sayang keluarga. Dia tanpa kenangan seumur hidup dari benua Papua memiliki kepribadian pengecut dan merendahkan diri. Bahkan sampai mati, dia hanya akan mencoba melepaskan diri dari kata-kata yang tidak mungkin baginya untuk mengatakannya keras-keras. Sampai perasaan seperti itu benar-benar terkubur. Sin Niwang tidak mengungkapkan perasaannya sebelum hari ini, bahkan sekalipun. Tapi Sin Awan hari ini bukan Sin Awan kemarin dan dia mengatakan kata-kata yang menghancurkan bumi. Sebagai tanggapan, Sin Niwang yang ragu-ragu di puncak gunung belakang yang terisolasi ini di malam hari, telah melepaskan perasaan tak acuh yang dia dilarang untuk mengatakannya. Jantung Sin Awan mulai berdegup kencang. Sambil menghirup keharuman gadis yang menawan ini, dia mengulurkan lengan kanannya dengan ringan memeluk tubuh Sin Niwang. Tubuh Sin Niwang bergetar sedikit, tapi tidak menahan diri. Dia memejamkan mata, diam-diam meringkuk di atas tubuhnya dengan seluruh berat tubuhnya. Tubuh gadis cantik itu lembut, seolah tanpa tulang, seperti batu giok yang hangat, harum dan lembut. Kulitnya yang empuk dan lembut, meski dipisahkan oleh beberapa lapisan pakaian, masih bisa menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Sin Awan tidak berani merangkulnya terlalu kuat, takut dia dengan sembarangan akan menakut-nakuti atau menyakitinya. Namun, segera, dia merasakan sepasang lengan seperti batu giok diam-diam membungkus punggungnya, mengambil inisiatif untuk mendekatinya dan semakin mendekat. Aroma samar dan harum dari tempat yang tidak diketahui juga masuk ke hidungnya dan kemudian masuk jauh ke dalam hatinya. Sikap Sin Niwang membubarkan keraguan di hati Sin Awan. Dia mengulurkan lengan kirinya untuk memeluk pinggangnya yang ramping, tapi pikirannya tiba-tiba membeku. Tujuan lengannya tidak sengaja berubah. Saat mendarat, perasaan benjolan lembut dan hangat ditransmisikan ke tangannya. Ah, mulut Sin Niwang mengerang. Pikiran Sin Awan berantakan. Dia segera ingin melepaskan tangannya, tapi lengan giok Sin Niwang yang lembut tergeletak di atas tangan yang telah menangkapnya terlebih dahulu. Pada awalnya, Sin Awan mengira dia ingin melepaskan tangan yang secara tidak sengaja telah melanggarnya, tapi tangan seperti batu gioknya hanya mencengkeram telapak tangannya dan beristirahat di sana, tidak bergerak menjauh, tapi tidak membiarkannya bergerak. Di antara payudara yang menjulang tinggi ini, Sin Awan masih bisa merasakan detak jantungnya yang liar. Suara napas Sin Niwang terasa kasar dan berat. Pesona pipi telah lama memancar dari wajahnya ke leher giok berwarna salju. Dia menutup matanya dengan erat dan membenamkan kepalanya ke dadanya, benar-benar tidak bergerak, seolah berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia sudah tertidur. Sin Awan juga memejamkan mata, benar-benar diam, mereka berdua saling berpelukan. Pada titik ini, keduanya tidak mau berbicara, karena itu akan mematahkan mimpi yang benar-benar tidak terganggu ini. Malam itu semakin dalam. Ketika Ning Savitri menemukan mereka masih memiliki posisi yang sama, namun sudah tertidur lelap. Ning Savitri keluar untuk mencari Sin Awan. Dia awalnya hanya akan mencari udara segar. Sementara dia keluar menghirup udara segar, dia juga telah meninggalkan tempat tidur dan meletakkan selimut di sudut itu sehingga dia bisa tidur nyenyak di sana saat kembali. Tapi setelah menunggu lama, dia masih belum kembali. Sebagai gantinya, dari arah suara sebelumnya, dia memanjat dinding menuju pegunungan belakang Sin. Dengan tenaga dalamnya yang lemah hanya di tingkat pertama ranah fondasi, dia telah pergi ke pegunungan belakang. Untuk waktu yang lama tanpa kembali, di tengah malam, Ning Savitri akhirnya tidak dapat menahan diri dan datang keluar untuk mencarinya. Dengan demikian, membiarkan dia menyaksikan pemandangan ini di depannya, hal itu menyebabkan dia menatap terkejut. Hari ini adalah hari dia dan Sin Awan sebagai pasangan suami istri. Ketika dia menjemputnya di jalan menuju keluarga Sin, sikapnya yang tenang mengandung kebanggaan. Di aula pertemuan, dia menahan kemarahan dan kebenciannya. Di kamar pengantin, meskipun dia mengatakan segala macam hal dan memiliki mulut yang kasar, ekspresinya dan tatapan matanya yang tak henti-hentinya bergoyang mencolok antara kebingungan, keengganan, dan kesedihan. Bahkan ada kesepian yang bahkan dia tidak bisa mengerti. Tapi sekarang, dia sedang bersama Sin Niwang sedang tidur dengan kemantapan yang tak tertandingi. Sudut mulutnya terangkat sangat sedikit, jelas menampakkan senyuman hangat.
Kelima indranya benar-benar rileks, ekspresinya lepas, tenang dan damai seperti bayi yang tidur di dadanya. Tiba-tiba, perasaan tidak nyaman melayang di hati Ning Savitri. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia memiliki perasaan terhadap Sin Awan. Tapi dia dan Sin Awan telah menjadi pasangan yang sudah menikah. Dia selalu percaya bahwa pernikahan ini hanyalah formalitas baginya, bahwa status sebagai suami atau istri juga sekedar judul belaka, dan tidak ada yang bisa menyebabkan riak sedikit pun di dalam hatinya. Namun, dalam beberapa hal, hati tidak selalu mengikuti harapan seseorang. Hal ini terutama berlaku untuk wanita, kecuali mereka tidak memiliki hati, lebih rentan terhadap sentimentalitas. Lagi pula, dia dan Sin Awan sudah menjadi suami istri. Meskipun, dalam pikirannya, dia sama sekali tidak peduli dengan persatuan seperti ini, tapi kenyataan bahwa Sin Awan sekarang suaminya masih akan tercetak jelas di alam bawah sadarnya. Karena dia adalah suaminya, seharusnya dia hanya miliknya. Sebagai gantinya, pada malam pernikahannya, dia meringkuk dengan wanita lain sampai mereka berdua tertidur, dengan ekspresi hangat dan penuh ekspresi di wajahnya. Pikiran bawah sadarnya secara alami akan menimbulkan reaksi aneh semacam itu. Bahkan jika gadis itu adalah bibi kecilnya. Perasaan tidak nyaman seperti ini membuat hatinya yang biasanya tenang dan beku seperti peri sedikit bergoyang. Rasa ini memungkinkannya untuk segera terbangun dari lamunannya, dan dengan cepat memusatkan perhatiannya untuk menetapkan hatinya. Setelah lama, perasaan berduri itu perlahan lenyap dan hatinya sudah benar-benar bersih. Dia tidak mengganggu Sin Awan dan Sin Niwang, ia pergi dengan langkah ringan, tanpa suara. Setelah beberapa saat, Ning Savitri tidak tergesa-gesa kembali, dengan selimut merah di tangannya. Dengan hati-hati ia meletakkan selimut di atas tubuh Sin Awan dan Sin Niwang dan sekali lagi pergi tanpa suara. Saat Sin Awan terbangun, hari sudah pagi. Di dadanya ada Sin Niwang masih tidur nyenyak, postur tidurnya sangat manis. Jika seseorang mengabaikan air liur di dadanya, tidurnya yang berkabut pikiran perlahan dibersihkan, dan sedikit demi sedikit, adegan semalam terulang di kepala Sin Awan. Meski bahunya sudah mati rasa dan sakit setelah sepanjang malam, dia tidak berani bergerak sedikit pun untuk tidak mengganggu tidur nyenyak Sin Niwang. Pada saat itulah dia tiba-tiba menemukan selimut merah menutupi tubuhnya. Ah sialan! Saat mengangkat tangannya untuk mengambil selimut itu, raungan rendah dan tak terkendali memancar keluar dari mulut Sin Awan. Ini jelas selimut yang baru saja disiapkan kemarin, dan telah diletakkan di tempat tidur ruang pengantin. Sin Awan melihat ke arah halaman rumahnya sendiri, jantungnya menggetarkan erangan. Pada malam pernikahan, dia bukan saja tidak berada di kamar pengantin, tapi juga keluar dan tidur dengan wanita lain, semalaman. Istrinya yang baru menikah juga secara pribadi datang untuk memberikan selimut. Skenario ini benar-benar mendebarkan, dan cerita pun bersambung.